Dengan kedatangan kita seumpama itu, biasanya ada sedikit semangat untuk orang di sana, dan mereka bekerja keras untuk tarik saudara-saudaranya memeluk agama Islam. Selain itu, perkembangan yang lain di daerah pendalaman atas Sabah, khususnya daerah Keningau, Nabawan, Sepulut, daerah-daerah ini sangat jauh daripada Kota Kinabalu, lebih dari 400 km, dan jalannya tidak semua bagus. Dalam bulan Ramadan ini kami tidak dakwah, hanya buat kumpul lambu saja, pergi ke masjid-masjid atau ke surau-surau atau ke rumah ketua-ketua masyarakat yang di kampungnya tak ada surau. Kita buat kumpul lambu dan kita jamu pada masyarakat. Biasanya satu petang kita buat dalam 300 mangkuk, dan kita bagi kepada orang Islam dan bukan Islam. Yang terakhir, malam terakhir kami di sana, malam ke-21 Ramadan, kita adakan buat kumpul lambu di kampung Labak dekat Kinarut. Ketua JKK-nya perempuan, Puan Maziah. Jadi kita buat di rumahnya. Kita ajak masyarakat itu berbuka puasa walaupun kita tahu dia tak puasa. Jadi yang datang itu sebanyak 70 orang, 20 Islam, 50 Kristian. Dia datang bukan dia saja, anjing-anjingnya pun datang. Kita salah sambil makan sambil kita ada anjing. Setelah selesai makan, kita kebetulan untuk sembahyang jamaah takhir, jadi ikutlah sama-sama mereka. Kita bagi pakaian di sini yang kita kutip dari masyarakat, kita bawa ke sana, kita bagi pakaian dan juga bagi telpon. Jadi salah seorang perempuan yang hadir di situ Kristian, dia cakap, "Ustaz, saya minta itu telpon satu untuk kakak saya yang tak datang pada malam ini karena dia ada urusan." Dia seorang Kristen dan dia telah jelas menyatakan saya Kristen, tapi dia ambil telpon untuk sampaikan kepada kakaknya yang Islam. Ini suatu hal yang cukup menarik saya kira. Dan sambil bercakap itu kita pun gurau dengan dia. Dia ambil tudung, bawa mulai tudung untuk kakaknya. Kita katakan satu masa nanti saudari pun pakai begini juga, mungkinlah gitu ya. Mungkin satu hari saya pun begitu. Maksudnya dia akan masuk memeluk agama Islam. Jadi saya nampak dari bukti-bukti tanda-tanda kelaku mereka ini, ada kemungkinan kita boleh tarik mereka dengan cara yang lemah lembut, mendekati mereka dari masa ke masa. Di kampung yang lain ada daerah-daerah yang baru dapat surau. Mereka dah minta 10 tahun lebih, baru sekarang mau dapat surau. Surau-surau seumpama ini biasanya diurus oleh orang mu'alaf. Imamnya mu'alaf, jamaahnya mu'alaf, semua mu'alaf. Dan yang menariknya, surau-surau ini ada tim dakwah tersendiri yang bergerak untuk mengembangkan dakwah di masyarakat di sana. Cuma karena di sana jauh pendalaman dan kurang ilmu, mereka sangat berharap dakwah dari sini pulang ke sana dan memberi fasilitas kepada mereka seperti kendaraan dan sebagainya untuk memudahkan mereka masuk ke kampung-kampung yang jauh lebih dalam. Karena dalam masa yang sama, gelombang Kristen pun kuat. Dia datang bukan saja dari sini, dari Kota Kinabalu, dari Korea pun ada, dari Indonesia pun ada, dari Jepun pun ada. Datang dengan kendaraan yang cukup mewah, dengan barang yang cukup banyak, segala jenis makanan, segala jenis pakaian, segala jenis bahan-bahan bacaan dalam kendaraan, dan mereka beri kepada masyarakat. Kita hanya mampu sewa van, bawa dalam tubuh, belanga, telekung, pakaian, makanan sikit-sikit ala kadarnya. Tapi alhamdulillah kita lihat walaupun secara yang sangat lemah, tapi orang memeluk agama Islam itu ada saja. Menurut laporan daripada Nazri Lemon, beliau berkata dari Sya'ban sampai Ramadan
13 orang yang memeluk agama Islam hanya di Kampung Salimundun. Kampung Salimundun ini penduduknya 300 orang saja, tak ramai. Tapi dari Sya'ban sampai Ramadan, sampai ke ujung Ramadan 13 orang. Jadi kita nampak kalaulah pekerjaan ini ditingkatkan lagi, mungkin akan lebih daripada jumlah ini. Saya kembali kepada kisah Nong tadi. Nong ini umur 29 tahun, 2 anak, dan sekarang sebagai guru tadika di sebuah kampung pendalaman di antara kota Berut dengan Ranau. Ini agak jauh kalau nak pergi, kena pakai 4-wheel drive. Kemudian anak Patri Kristen terbesar di daerah Kota Merudu namanya Flores Damil, 30 tahun, anak 3, dan dua-dua ini berpisah dengan suami masing-masing. Kemudian yang ketiga, Rudian Lumatun, 60 tahun, anaknya seorang profesor yang telah memeluk agama Islam lebih awal. Suaminya berpisah dengan dia. Suaminya Kansau Dukingan, 70 tahun lebih. Tapi dalam masa yang sama, kita juga berhadapan dengan ada yang murtad. Dan yang lebih ngerinya, yang murtad itu dari sini, dari Terengganu, dari Kampung Haji Adi betul. Ini yang buat datang daripada Rusila, bekerja di Kuala Lumpur, jadi guru tadika Islam, dan berkenal dengan Kristen mana, pergi ke Kota Merudu, murtad. Dan dalam satu siri dakwah kami di daerah dekat Kota Kinabalu, ada lagi orang Terengganu juga murtad, dan itu sudah ada anak-anak 4. Saya lihat ini ada program Kristen, yaitu bagaimana mereka mengorat anak-anak gadis Islam, kemudian mereka pura-pura masuk agama Islam, mereka nikahi, mereka bawa ke kampung mereka murtadkan. Ini terjadi banyak di Indonesia. Kebetulan saya tangani kes umpamanya lebih 1000 kes di Indonesia. Saya pernah tinggal di sana 7 tahun. Jadi memang itu diprogramkan sungguh-sungguh bagaimana memurtadkan gadis-gadis Islam. Ada lelaki yang kahwin sampai 2-3 perempuan untuk tarik mereka ini memeluk agama Kristen. Ini sebuah perancangan yang saya kira maha dahsyat, yang senyap-senyap, ya, tak nampak pemaksaan, tapi dia bermain dengan cara Casanova, bermain cinta. Luar biasa cara bermain mereka. Tapi dalam masa yang sama juga luar biasa, banyak juga muslimah perempuan-perempuan Kristen yang berpindah ke agama Islam walaupun dia terpaksa berpisah dengan suaminya. Saya kira kalau kisah seumpama ini akan menjadi satu cetusan yang besar masa akan datang. Walaupun pada hari ini ketika peristiwa ini baru terjadi, belum ada goyang-goyang yang besar, tapi saya rasa masa akan datang, setahun dua, kalau banyak anak-anak tokoh yang memeluk agama Islam, terutama tokoh Kristen, maka akan ada tindakan-tindakan mereka yang akan menjejas gerakan dakwah kita. Sebab itu benteng-benteng dari awal perlu dipersiapkan. Oleh itu, maka kami sekarang sedang berusaha untuk membangun pondok pesantren di Sabah. Baru ini ada seorang ustaz namanya Johari Murad. Johari Murad ini dulu pegawai khas Najib. Dia berhenti belajar agama 7 tahun di Kelantan, kemudian belajar agama 2 tahun di Yaman, setahun di Syria. Dia pulang,
Dan dia buka pondok sekarang di Sungai Mati, Langgar, Al-Ustaz, Kedah. Saya setiap gerakan saya di Sabah, saya SMS kepada dia. Akhirnya 2 bulan yang lalu dia pergi sana. 10 hari dia bersama saya pergi ke beberapa kampung. Di sebuah kampung Tali Dusun, nama kampung itu, dia bertemu dengan pengurusi surau. Pengurusi surau ini menceritakan bahwasanya tahun yang lalu di surau itu orang datang semayang, orang datang untuk semayang hari raya 250 watt, tapi tak ada yang boleh jadi imam. Akhirnya kata dia, apa yang saya buat, saya cari buku, saya letak di depan, saya semayang ikut apa yang ada panduan dalam buku itulah. Kata, sah atau tidak semayang saya tak tahu, sebab makmum saya pun jahil juga. Sama-sama jahil. Jadi dia mendesak Ustaz Johari ini, kalau dapat antarlah imam ataupun latihlah anak-anak muda di sana supaya boleh mengganti imam di situ. Ini salah satu peristiwa yang Ustaz Johari dengar sendiri daripada pengurusi masjid. Di tempat lain dengan kisah-kisah yang lain, saya sengaja bawa beliau karena dia dalam masa 3 tahun boleh bangun pondok yang harga lebih 1 juta, dan pondoknya dia dah boleh tinggal pada anak-anaknya. Dan dia cakap pada saya akan tinggal pondok ini pada anak saya akan pergi ke Sabah melihat kepada realiti Sabah ini begini parah. Jadi saya mau bergerak di sana. Jadi perancangannya mulai Oktober tahun ini kita akan mula buka kelas khusus untuk fardu ain di daerah Kota Marudu. Kebetulan ada seorang sahabat saya bernama Aspar, dia punya 2 bangunan. Dia akan serahkan bangunan itu untuk kita buka madrasah di situ. Dan murid-muridnya kita cari daripada masyarakat Sabah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sengaja buka pondok pesantren di Sabah dan tak menyediakan sijil untuk mereka. Hanya kita harap mereka dapat layak menjadi imam, pandai urus mandi mayat, boleh baca khutbah dan faham pokok-pokok syariat. Kenapa begini? Biasanya kalau mereka ini masuk ke sekolah resmi kerajaan, ada sijil, dia kerja di Kuala Lumpur. Apalagi kalau dia balik dari Mesir, dia tak balik dah ke Kota Kinabalu. Ramai orang Sabah itu duduk di KL ni, padahal di kampung dia tertinggal. Kristian memburu masuk. Jadi tinggal benteng pertahanan kita, orang masuk, kita duduk di daerah kota. Ceramah sekali ceramah 250 kan. Sana pergi dakwah habis 250. Memanglah kalau kami pergi dakwah sekali sampai satu tempat dengan minyak, dengan sewa kendaraan, habis 250. Itu duit saja yang perlu yang lain lagi. Jadi akhirnya para pendakwah ini yang ada sijil lebih suka duduk di Kuala Lumpur daripada duduk di hutan di Sabah. Kemudian menjeritlah kita, mengatakan banyak orang murtad, banyak orang terbiak. Padahal mereka sendiri yang sepatutnya selayaknya mengajar di sana. Jadi saudara saya, sahabat saya, Ustaz Johari Muradi sanggup berkorban untuk mengajar anak-anak Sabah, dan dia akan bangunkan sistem pondok di sana. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami dalam bulan Ramadan, seperti saya katakan tadi, dakwahnya bukan lagi menyampaikan ceramah, hanya masak bagi orang makan. Kalau dia suruh jadi imam tarawih, kita jadi imam lah. Kalau ditanya persoalan agama, kita jawab. Saya pernah sampai ke rumah satu orang di kampung Tanjung Batu Darat. Kita terpaksa naik bukit. Kebetulan dalam perjalanan itu ada ketua Seusa Agung Usia, pemuda UMNO pun ikut. Sebelum mereka datang, saya dah pergi masuk rumah ke rumah. Saya kalau dalam dakwah bukan sekadar lihat mereka cara ibadah mereka, saya lihat sampai ke dapur mereka, periuk mereka ada apa. Jadi saya